Halo, berjumpa lagi dengan Pak Mul. Kita akan melanjutkan mengerjakan soal. Pada sesi yang lalu kita sampai di nomor 7. Kita lanjutkan ke nomor 8 langsung saja. Suatu fungsi atau pemetaan dinyatakan dengan X dipetakan ke setengah dalam kurung 5 min X dengan daerah asal negatif 3, negatif 1, dan seterusnya sampai 5. Daerah bayangan atau ringnya adalah kita berarti akan memasukkan angka ini ke dalam bentuk fungsinya. Oke, jadi kita coba masukkan ya, setengah dalam kurung 5 nih dikurangi negatif 3 berarti menjadi plus ya. Ini setengah dikali 8 sama dengan 4. Oke. Lalu kita coba masukkan yang lain. Misalkan kita ambil 1 di setengah 5, ini negatif menjadi positif ya. Tuh. Setengah dikali 6 3. Terus kita cari, ada 4, ada 3 sama-sama positif. Ini negatif, negatif, 4 ada. Nah, yang A. Tidak perlu melanjutkan semuanya juga tidak apa-apa. Sudah terwakili karena yang lain sudah tidak memenuhi ya. Ke nomor 9. Pada fungsi atau pemetaan ya, F memetakan X ke 3 min 2 X kuadrat. Lalu kamu diminta mencari bayangan dari negatif 2 atau F2. Berarti kita akan memasukkan negatif 2 ke sini langsung ya. Itu kalau dituliskan menjadi F negatif 2 begitu. Masukkan saja 3 dikurang 2 kali X-nya negatif 2 ya. Begitu. Terus pangkat 2. Sama dengan 3. Ini negatif 2 kuadrat itu 4. 4 dikali negatif 2 negatif 8. Jadi sama dengan negatif 5. Iya, seperti itu ya. Terus kemudian nomor 10. Ditentukan fx sama dengan x kuadrat min 5n. Jika F5 sama dengan 10 ya, jika F5 sama dengan 10 maka nilai n adalah, kita cari ke tempat yang lebih luas ya. Di sini saja. Kalau dia tadi ada fx-nya sama dengan x kuadrat min 5n. Lalu kita punya ya, nih F5 sama dengan 10 ya. Berarti kita menuliskannya di sini menjadi F5 sama dengan, ini kita tuliskan 5 kuadrat dikurangi 5n. F nya sama dengan 10, kita ke kanan juga tidak apa-apa. Ini 25, ini pindah ke sini, ini pindah ke sana jadi positif ya, 5n. Jadi 15 5n, maka sama-sama dibagi 5 3. Jadi n nya sama dengan 3. Oke, kita masuk ke sana. Jawabannya adalah 3. Nomor 11. Jika fungsi G memetakan X ke setengah dalam kurung X plus 4 ya, jika A dipetakan ke 6 maka nilai A adalah, berarti kita akan mengganti X itu dengan A lalu sama dengan 6 ya. Kita coba di sini dulu. Nih
kita ganti ini menjadi FA sama dengan setengah dalam kurung A plus 4, begitu ya. Lalu FA nya ini sama dengan 6 setengah dikali A plus 4. Nah, ini boleh dikalikan 2, berarti ini kalau dikali 2 menjadi 12, lalu ini hilang setengahnya jadi A plus 4, begitu ya cara memprosesnya supaya menjadi bulat. Dikali 2 itu diambilnya dari penyebut, ini angkanya 2. Kemudian 12 dikurangi 4 ya, sama dengan 8. Oke. Nah, ini 8. Lalu teori. Teori diketahui pernyataan berikut. Setiap relasi adalah fungsi. Salah ya. Setiap fungsi adalah relasi. Benar. Setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Benar. Oke, dari pernyataan di atas yang merupakan pernyataan yang benar, berarti 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Ini penjelasannya tadi sudah ada di session berikutnya waktu mengerjakan nomor 1 sampai nomor 7. Lalu nomor 13, ini mudah sekali ya, karena kita hanya melihat saja. Pada tabel di atas, nilai minimum fungsi. Berarti kita akan mencari nilai dari f(x) yang terkecil, yaitu negatif 9, paling kecil. Ya, selesai. Ya, dibuat simple saja. Lalu nomor 14. Fungsi H dinyatakan dengan rumus Hx. Ya, ini Hx sama dengan Px plus Q. Lalu kita punya H4 sama dengan min 28 ya. H4 min 28. Berarti kita menuliskan di sini H4 sama dengan 4 sama dengan X-nya kita ganti dengan 4, jadi 4P ditambah Q sama dengan ini negatif 28. Lalu H-5, ini X-nya kita ganti dengan negatif 5 ya, min 5P plus Q sama dengan berapa? 26. Lalu kita eliminasi, kita hilangkan Q-nya, dikurang, habis. Lalu 4P dikurang 5P sama dengan 9P ya. Negatif 28 dikurangi negatif 2 dikurangi 26, berarti sama dengan negatif 54. Maka P sama dengan ini dibagi 9 ya, negatif 6. Selanjutnya kita masukkan angkanya ke salah satu persamaan. Aduh, ini spidolnya terlalu besar ya, kamu. Kita masukkan saja, ambil yang ini. Ya, di sini 5 negatif 5, ini gantikan P-nya 6 ditambah Q sama dengan 26 ya. Ini min 30 plus Q sama dengan 26. Q sama dengan ini 30 ya. Oh, ini negatif 6. Jadi dia positif 30, maaf. Ini
26 ini pindah menjadi negatif 30. Q sama dengan negatif 4. Lalu ditanyanya adalah H-12, berarti kita akan masukkan di sana ya. H-12 sama dengan kita punya tadi ya, PX tambah Q, begitu ya. Kita masukkan angkanya, P-nya min 6 dikali ini X-nya min 12 ditambah Q-nya negatif 4. Begitu. Terus kita coba ke kanan. Hasilnya adalah negatif 6 dikali negatif 12 sama dengan 72. Lalu ini min ya, min 4 sama dengan 68. Kita cari pilihan gandanya, adakan 68 ya, ini 68. Oke, lalu soal nomor terakhir, nomor 15. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan 8 min 4x. Besar perubahan nilai fungsi G jika variabel x bertambah 5. Berarti kita akan mencari 2 dari domain. Yang paling mudah saja kita masukkan adalah 1. Misalkan kita ambil G1 sama dengan, kita masukkan angkanya ini 8 min 4x ya, berarti 8 dikurangi 4 kali 1 sama dengan berapa ini? Ini 8 dikurangi 4 sama dengan 4 ya. Lalu karena dia bertambah 5, maka 1 ini ditambah 5, berarti kita cari G6. 6 tadi didapat dari 1 ditambah 5 karena dia bertambah 5 ya. Kita masukkan 8 dikurangi 4 dikali 6. Ini 8 dikurangi 24, berarti sama dengan negatif 16. Lalu pertanyaannya adalah ya, besar perubahan nilai G ya, besar perubahan nilai G berarti kita akan mencari nilai dari 4 ke 16 ini berapa. Kita bisa proses menjadi 4 ditambah dengan X ya sama dengan negatif 16. Lalu X sama dengan, atau ini boleh dikasih G, Y atau apa saja ya, tidak masalah. 16 ini 4-nya pindah jadi X-nya sama dengan min 20. X min 20 ini bisa dibahasakan dengan bentuk lain, berkurang 20. Adakah di sana? Ya, ini berkurang 20. Kalau dia positif, berarti kita akan mengatakan bertambah, begitu ya. Oke, jadi kita mengerjakan hanya sampai di pilihan ganda saja. Mungkin kamu bisa lihat ini ada soal bentuk uraian. Silahkan mencoba sendiri. Ini saya perlihatkan. Oke. Ya, silahkan latihan sendiri di rumah ya. Cukup, kita bertemu lagi di materi berikutnya.